Baik teman-teman, di bagian kedua untuk cara merevisi anggaran hibah Bobda revisi PAK ini, eh, kita masuk langsung setelah menglog pagu, kita akan dibawa masuk ke edit surat dan edit rincian ini ya. Kita akan disuguhi revisian di mana awalnya anggaran kita mungkin bisa saja lebih besar dari anggaran PAK ini atau lebih kecil tergantung dengan pendapatan siswa di tahun ini ya, tahun pelajaran ini. Langsung saja seperti kemarin yang sudah kita bahas di bagian pertama, kita memerlukan yang namanya rumusan Excel, dimana kemarin sudah saya share di linknya di deskripsi bagian 1 ya, untuk revisi anggaran Bobda. Kemarin hibah saya mendapatkan sekian 134. Nah ternyata sekarang turun menjadi 124. Itu dikarenakan jumlah siswa, seperti yang kita tahu, jumlah siswa kita menurun. Makanya pendapatan dari dana kita dari pemerintah juga menurun. Maka kita sesuaikan dengan pendapatan kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita buka revisi anggaran awal kita pertama, kemudian kita klik yang bagian sini ya. Kemudian kita copy ya, kita buka set awal, kemudian kita klik ini lagi ya, kemudian Ctrl V ya, atau dipastekan saja, maka akan sesuai dengan rumusan awal. Oke. Kemudian kita lihat di sini jumlah tetap ya, kita hanya akan menyesuaikan anggaran yang awalnya 134 ini menjadi 124. Anggaran awal tetap sama, yaitu 5 juta sekian per rombel, dikali berapa, kemungkinan sekarang pendapatan rombelnya, kalau ada 5 ya silakan klik 5, kalau ada 6 silakan klik 6. Di sini saya gunakan 3 karena 3 buah. Kemudian yang kedua yaitu jumlah siswa yang tercatat ya di profil. Saya lihat di profil saya yang tercatat hanya 76, maka kita menjadi rekap profil 76. Oke. Yang awalnya saya 77 menjadi 76 ya, turun 1 peringkat. Dari 77 ke 76 berarti naik ya, naik 1 peringkat. Kemudian akan berubah otomatis di sini, maka kita hanya tinggal menjumlahkan personalnya. Personal saya yaitu yang diakui yang awalnya 21 ternyata hanya diakui menjadi 12. Nah 12, dimana saya melihat tahun 15, kita lihat totalannya ini 15 sekian ya kan, 15.197.160. Nah kesini sudah saya buatkan rumusan, silakan download di link deskripsi bagian 1 ya, revisi BOS bagian 1. Kalau saya klik 11, maka nilainya tidak sama totalnya, yaitu 13. Sedangkan di sini saya mendapatkan 15.197. Coba saya naikkan menjadi 12. Nah, ternyata ketika saya naikkan menjadi 12, totalnya sama, yaitu 15.197. Nah, itu sehingga pendapatan personal saya hanya 12 siswa yang diakui, sedangkan di profil banyak teman-teman yang loh kok di profil saya ternyata jumlah siswa MBR siswa mitra warga saya yang statusnya iya semuanya itu mungkin lebih dari 11 atau 22 seharusnya kan gitu. Nah itu yang tahu sistemnya hanya dinas, silakan ke
bagian terkait ya untuk mengkonfirmasi. Di sini saya hanya membantu teman-teman secara teknis, cara merevisi saja. Untuk semua teknisnya, untuk secara sistem silakan langsung ke bagian terkait. Ya. Nah, lanjut. Di sini maka akan ketemu total besaran saya, penerimaan hibah saya dalam revisi ini yaitu 124.364.776. Oke. Saya cek 124.364.776. Oke, sudah sama. Oke, kalau sudah sama, kita sudah ketemu, sehingga ketika kita ditanya oleh komite atau pengawas atau mungkin kepala sekolah, kita bisa menjawab dengan tenang, secara logis dan secara fakta dan data. Baik, selanjutnya langsung masuk pada komponen yang berikutnya, yaitu yang perlu kita isi yaitu 1, 2, 6, dan 7. Untuk sisanya kita akan bahas nanti. Pertama-tama teman-teman harus membuat surat permohonan biaya pendidikan revisi ya. Nah, di sini klik saja yang bagian action, ada edit surat, maka akan terbuka langsung otomatis. Di sini tadi kita pilih Bos Kota Bobda, kemudian nomor suratnya di sini sudah saya siapkan. Secara kedinasan 188.4 ya kalau biasanya. Kemudian tinggal copy paste saja permohonan Bobda revisi PAK ya. Permohonan Bobda revisi PAK karena di sini ada permohonan revisi PAK. Kemudian kita klik tanggal. Di sini saya buat tanggal 14. Kalau memang nanti ada ketentuan dari dinas, mungkin tanggal sekian dibuat tanggal sekian, kita bisa hapus dan kita bisa buat lagi ya. Oke, langsung saja simpan. Maka otomatis di sini akan muncul permohonan Bobda revisi PAK. Nah, begitupun nomor 2, nomor 6 dan 7 ya. Untuk rekapitulasi rencana ini adalah perencanaan saja, ini untuk edit ya, nanti akan saya bahas. Surat permohonan pencairan revisi PAK, silakan klik ini juga, maka kita akan dibawa pada link yang sama. Nah, ini adalah permohonan pencairan, maka kita pilih Bos Kota Bobda, permohonan pencairan. Saya ingat ya, cuma Ctrl C di keyboard, kemudian kita masukkan, ganti Ctrl V ya. Kemudian di sini permohonan pencairan BPD, saya buat 14 Oktober juga, kemudian simpan. Maka otomatis di sini akan masuk kalau memang sudah sesuai ya. Di sini kenapa kok tidak masuk? Karena tadi belum saya pilih suratnya. Bos Kota Bobda, kita masukkan lagi Ctrl V. Bos permohonan pencairan ya, tadi permohonan, sekarang permohonan pencairan. Yang kita pilih adalah permohonan pencairan Bobda revisi PAK. Tadi kita pilih ini sehingga tidak masuk. Sekarang kita pilih permohonan pencairan Bobda revisi PAK, kita pilih tanggal 14, kemudian kita klik simpan, maka otomatis dia akan tersimpan. Oke, permohonan pencairan Bobda revisi PAK. Nah, setelah itu kita masuk kepada naskah perjanjian. Ini sangat penting teman-teman, harus dipelajari baik-baik ya. Dipelajari karena ada beberapa perubahan dalam penganggaran ya, ada dalam penganggaran ada beberapa perubahan, harus dipelajari baik-baik sebelum mengalokasikan dan menganggarkan. Oke, langsung kita buat aja nomornya, kita pilih Bos Kota Bobda, sesuaikan dengan nomor seperti biasa. Kita klik ini, setelah kita klik Ctrl C, kemudian kita masukkan dengan Ctrl V,
CTRL ya biasanya di laptop. Kemudian kita pilih di sini NPHD Bobda revisi PAK. Saya buat tanggalnya 14 juga. Kemudian saya simpan. Nah, maka akan masuk NPHD Bobda revisi PAK. Yang terakhir yaitu kwitansi. Di sini kwitansi Bobda tanpa kop sekolah, rangkap 2, 1 bermaterai dan 1 tanpa materai nanti untuk mengeprint ya. Kita buat suratnya aja dulu. Nomor surat Ctrl C, kemudian saya masukkan bos kota Bobda, Ctrl V, kemudian kwitansi Bobda TW1 dan TW4. Karena kwitansi Bobda untuk revisi PAK nggak ada ya, karena kwitansi ini adalah penerimaan dan pemberian, itu aja. Jadi nggak ada macam-macam semacam revisi, sesuai dengan penerimaan dan pemberian. Saya buat tanggal 14, biasanya nanti otomatis untuk kwitansi ya tanggalnya. Kemudian saya simpan, maka masuk. Oke, kalau sudah kita buat surat, maka kita langsung, tadi kan 1, 2, 6, dan 7 untuk merevisi anggaran. Untuk nomor 3 itu adalah perencanaan, atau biasanya teman-teman bisa aja langsung masuk ke menu perencanaan, kegiatan Bobda, komponen Bobda revisi PAK. Silahkan langsung diklik atau buka di tab baru. Maka akan masuk nilai-nilai pagu. Nah, ini akan masuk pagu-pagu yang sudah ada, beberapa pagu yang harus disesuaikan sehingga kita memerlukan merevisi anggaran. Oke, untuk bagian kedua mungkin itu saja. Nanti akan ada bagian ketiga. Dan doakan saja semoga kita selalu sehat dalam menghadapi ujian dan selalu sabar tabah di masa-masa sekarang ini. Terima kasih dari saya untuk bagian saat ini. Kemungkinan doakan saya akan buat bagian yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.